Bayangkan hidupmu tiba-tiba gelap total setelah sebuah kecelakaan. Itulah yang dialami Raina. Sampai seorang pria asing datang dan berkata bahwa ia bisa membuat Raina melihat lagi hanya dalam 1 jam. Awalnya dihina, dianggap penipu, tapi apa yang terjadi setelah itu membuat semua orang terdiam. Tulis solawat dan asal kota kalian di komentar. Jangan lupa subscribe. Semoga Allah limpahkan rezeki dan kebahagiaan untuk kalian semua. Amin. Langit sore tampak memudar saat suara mobil yang melaju kencang memenuhi telinga Raina Ardelia. Ingatannya kembali pada hari yang merenggut seluruh cahaya dari hidupnya. Dentuman keras. Tubuhnya terhempas. Dan setelah itu, hanya ada gelap. Gelap yang pekat. Gelap yang menusuk batin lebih dalam daripada rasa sakit fisik yang dialaminya. Sejak kecelakaan itu, hidup Raina tak pernah lagi sama. Sebelum semuanya berubah, ia adalah perempuan yang dikenal selalu tampil menawan. Direktur muda perusahaan kosmetik milik keluarganya. Wajahnya menghiasi majalah bisnis. Gayanya menjadi sorotan. Semua orang mengenalnya sebagai perempuan yang kuat dan tak tersentuh oleh kelemahan. Namun kini, yang tersisa hanya ruang luas penuh sunyi dan langkah kaki yang ragu mencari arah. Setiap sudut rumahnya seolah berubah menjadi labirin tanpa ujung. Terkadang ia terdiam lama sambil memegang dadanya sendiri, seakan mencoba mengingat rasanya hidup dalam terang. Di kamar itu, Aditya Pramono, sang ayah, duduk di kursi yang sama untuk kesekian kalinya. Ia menatap putrinya dengan rasa bersalah yang dalam, meski ia tahu kecelakaan itu bukan salah siapapun. Tetap saja, sebagai ayah, ia merasa gagal melindungi satu-satunya anak yang ia punya. Suara Raina terdengar lirih. "Ayah, sampai kapan semua ini berakhir? Aku tidak bisa lagi melihat apapun." Aditya menghela napas panjang. "Dokter sudah mencoba segalanya, Nak. Kita sudah berobat ke luar negeri. Sudah melakukan terapi paling mutakhir. Tapi mereka bilang saraf matamu rusak parah. Mereka tidak bisa menjanjikan apapun." Setiap kata itu menghantam hati Raina seperti palu besar. Ia menggigit bibirnya. Matanya yang tak lagi berfungsi tetap basah, seolah tubuhnya belum menerima bahwa air mata itu kini sia-sia. "Hidupku selesai, Ayah. Tidak ada yang tersisa untukku." Aditya memegang tangan putrinya, namun Raina menariknya perlahan. Ia tidak ingin dikasihani. Ia hanya ingin hidupnya kembali seperti dahulu, tetapi harapan itu terasa semakin jauh. Malam itu, setelah Raina tertidur, Aditya berdiri di dekat jendela kamar. Ia memandang hujan yang turun perlahan. Jalanan tampak temaram, namun di dalam hatinya, badai jauh lebih besar. Ia bergumam pelan dengan suara retak. "Allah, tunjukkan aku jalan. Aku tidak peduli apapun caranya. Asal bisa membuat Raina tersenyum lagi." Di dalam kesunyian itu, ia memutuskan sesuatu yang bahkan ia sendiri tidak yakin. Keputusan yang bagi sebagian orang terdengar aneh, namun bagi seorang ayah yang hampir kehabisan harapan, apapun patut dicoba. Esok hari, seseorang akan datang. Seseorang yang tidak pernah Raina kenal. Seseorang yang mungkin ia hukumi dari penampilannya. Seseorang yang mungkin tidak terlihat berarti di mata banyak orang. Namun siapa sangka, pria sederhana itu kelak akan menjadi titik balik dari semua kegelapan yang menjerat hidup Raina. Pagi itu rumah keluarga Pramono terasa lebih tenang dari biasanya. Namun di balik ketenangan itu tersembunyi ketegangan yang merayap perlahan. Raina sedang duduk di ruang tamu dengan wajah mengarah pada suara televisi yang sebenarnya tidak ia lihat. Hanya suara yang menjadi pengisi kekosongan dalam pikirannya. Ia tidak tahu bahwa pagi itu adalah permulaan dari sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Suara ketukan pelan terdengar di depan pintu rumah. Aditya yang sejak tadi sudah gelisah langsung bangkit. Ia sempat memandang putrinya sebentar sebelum akhirnya membuka pintu. Di sana berdirilah seorang lelaki bertubuh kurus, rambutnya sedikit acak, dan pakaiannya sederhana. Namanya Javier Mahendra. Wajahnya tampak lelah, namun ada ketenangan yang terpancar dari sorot matanya. Sorot yang jarang dimiliki orang yang hidup dalam kemiskinan. Javier memberi salam dengan suara rendah. "Pak Aditya, terima kasih sudah memberi saya kesempatan datang." Aditya mengangguk dan mempersilakan masuk. Namun baru beberapa langkah Javier melangkah ke dalam rumah, suara Raina langsung terdengar jelas dan tinggi. "Ayah."
Siapa itu? Suaranya tidak kukenal. Aditya menelan ludah perlahan. Ini Javier. Nak, ayah sudah minta dia datang untuk membantumu. Raina tertawa kecil, tawa yang pahit dan penuh sinisme. Aku butuh dokter, bukan orang asing yang bahkan ayah sendiri ragu perkenalkan. Javier menghela napas pelan. Tidak tersinggung. Tidak goyah. Ia hanya mendekat hingga suara langkahnya terdengar oleh Raina. Nona Raina, saya tidak datang membawa obat. Saya tidak datang membawa janji. Saya hanya datang untuk menawarkan ketenangan yang mungkin sudah lama hilang dari hidupmu. Raina memalingkan wajah. Ketenangan. Apa kau pikir aku kehilangan ketenangan saja? Aku kehilangan mataku, hidupku, masa depanku. Dan ayah membawamu kemari. Untuk apa? Setiap kata itu pedas, hampir menusuk telinga. Namun Javier tetap berdiri dengan sikap yang sama, seolah kata-kata itu bukan penghinaan, melainkan bagian alami dari luka seseorang yang sedang tersesat dalam gelap. Aditya mencoba menenangkan. Nak, beri ayah kesempatan. Kamu tidak perlu mempercayainya. Kamu hanya perlu duduk dan dengarkan. Raina menggeleng keras. Ayah, tolong. Jangan datangkan orang aneh untuk membuatku merasa lebih buruk. Namun Javier justru maju selangkah dengan suara yang lembut tapi tegas. Tidak apa jika Nona tidak mempercayai saya sekarang. Saya hanya meminta 1 jam saja. Jika setelah itu Nona tidak merasakan apapun, saya akan pergi dan tidak akan kembali. Saya menepati kata-kata saya. Hening. Suasana seakan membeku. Raina menggenggam tangannya erat. Ia benci merasa rapuh. Ia benci terlihat membutuhkan sesuatu dari orang asing. Namun yang paling ia benci adalah rasa kosong yang setiap hari menghantuinya. Setelah beberapa detik yang terasa panjang, ia akhirnya berkata dengan nada menantang. Baik, 1 jam. Tapi jangan pernah berpikir kau bisa membuatku percaya hal yang tidak masuk akal. Javier tersenyum tipis. Saya tidak ingin membuatmu percaya. Saya hanya ingin menenangkan hatimu. Sisanya biarkan Allah yang bekerja. Nama itu membuat Raina termenung sedikit. Meski ia tidak menunjukkan apapun di wajahnya. Ada sesuatu dalam cara Javier mengucapkannya, seolah ia yakin bahwa segala hal memiliki jalan yang sudah ditentukan. Aditya mundur beberapa langkah, memberikan ruang untuk Javier. Lelaki itu duduk perlahan di kursi di samping Raina. Gerakannya lembut, hampir seperti ia takut mengusik udara di sekelilingnya. Suara Javier terdengar lebih dalam. Tarik napas perlahan. Tidak perlu melihat untuk merasakan dunia. Tidak perlu cahaya untuk mengenal dirimu sendiri. Raina mengerutkan kening. Jangan bicara seperti itu. Aku tidak buta karena pilihan. Aku buta karena takdir yang kejam. Javier menjawab dengan tenang. Kadang takdir memang kejam. Tapi hati yang hancur bisa membuat gelap terasa jauh lebih pekat daripada kebutaan itu sendiri. Untuk pertama kalinya sejak kejadian itu, Raina terdiam tanpa membalas. Kata-kata itu seperti menyentuh sesuatu yang sudah lama ia kunci dalam diam. Dan tanpa ia sadari, dari kejauhan Aditya melihatnya. Untuk pertama kalinya, ada secercah kecil perubahan dalam sikap putrinya. 1 jam itu baru dimulai. Dan tidak ada yang tahu bahwa inilah titik awal keajaiban yang perlahan bergerak mendekati hidup mereka. Ruangan itu terasa sangat sunyi ketika Javier memulai sesi pertamanya. Tidak ada alat khusus, tidak ada perlengkapan terapi, hanya kedua tangannya dan ketenangan aneh yang seolah mengikuti langkahnya. Raina duduk tegak, mencoba menyembunyikan kecanggungan yang perlahan mulai merayapi dirinya. Javier menarik napas perlahan lalu berkata dengan suara yang begitu lembut. Raina, izinkan saya menyentuh bahumu sebentar. Tidak untuk mengobatimu, tapi untuk membuat tubuhmu rileks. Raina sempat ingin menolak, namun ada sesuatu dalam nada suara Javier yang membuatnya diam. Ia tidak menjawab, tapi diamnya dianggap sebagai izin. Javier meletakkan kedua tangannya di bahu Raina dengan tekanan ringan. Hangat, tenang, tidak memaksa. Raina langsung terkejut karena, untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, tubuhnya merasakan ketenangan dalam bentuk yang berbeda. Bukan obat penenang, bukan air mata yang membuatnya lelah, tapi ketenangan yang muncul dari sentuhan yang jujur. Javier memijat perlahan, sangat perlahan,
seolah ia tahu setiap titik stres yang bersembunyi dalam tubuh Raina. Tarik napas. Perlahan. Rasakan bahumu yang selama ini terlalu banyak menahan beban. Raina mencoba mengikuti, meski hatinya terasa berontak. Namun seiring detik berjalan, nafasnya mulai melambat. Ketegangan di rahangnya sedikit melemah. Jantungnya yang biasanya berdebar kencang mulai teratur. Javier berbicara tanpa membuka matanya. Aku tidak ingin membuatmu percaya sesuatu yang tidak masuk akal. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa dalam hidup ini, ada bagian yang hanya bisa kita pahami ketika kita duduk diam dan mendengarkan rasa sakit kita sendiri. Raina langsung merapatkan bibirnya. Ada bagian dalam hatinya yang seperti disentuh oleh kata-kata itu. Ia membenci kenyataan itu, namun sekaligus membutuhkannya. Gerakan tangan Javier perlahan berpindah ke tengkuk. Masih lembut, masih penuh kehati-hatian. Saat ia menyentuh satu titik di belakang leher Raina, tubuh perempuan itu tiba-tiba tersentak kecil. Bukan karena sakit, tapi karena sensasi aneh yang belum pernah ia rasakan. Apa itu? Kenapa rasanya seperti ringan? Javier tersenyum, meski Raina tidak bisa melihatnya. Itu titik yang selama ini menahan banyak ketakutan. Saat seseorang terlalu lama merasa takut, tubuhnya ikut menyimpan rasa itu. Raina menelan ludah. Suaranya melemah. Jadi kau bilang aku takut? Javier menjawab pelan. Aku bilang kamu terluka. Dan luka itu tidak hanya ada di mata. Kata-kata itu menusuk lebih dalam. Raina membuka mulutnya, ingin membalas, namun tidak ada satupun kata yang keluar. Bukan karena ia tidak marah, tapi karena ia tahu, setidaknya untuk detik itu, Javier benar. Suasana ruangan menjadi hening lagi. Hanya suara napas Raina yang perlahan berubah dari berat menjadi stabil. Entah kenapa, perasaan yang selama ini membelenggunya, perasaan seolah dunia mengejeknya, mulai sedikit mereda. Javier melanjutkan pijatan ringan di pundaknya sambil berkata pelan. Kadang kita tidak butuh cahaya untuk melihat siapa diri kita sebenarnya. Kadang gelap justru membuat kita lebih jujur pada diri sendiri. Raina merasakan dadanya menghangat. Ada sensasi seperti sesuatu yang lama terkunci mulai retak perlahan. Ia tidak ingin mengakuinya. Namun untuk pertama kalinya setelah waktu yang sangat lama, hatinya tidak terasa sesesak biasanya. Saat sesi hampir berakhir, Javier menarik tangannya perlahan dan mengatakan sesuatu yang membuat Raina mematung. Kamu akan tidur nyenyak malam ini. Untuk pertama kali dalam beberapa bulan. Raina tertawa sinis. Kau pikir kau bisa mempengaruhi tidurku? Javier menjawab dengan ketenangan yang membuat Raina bingung. Aku tidak mempengaruhi apapun. Hatimu yang mulai membuka diri yang akan melakukannya. Raina tidak membalas. Ia hanya duduk dengan pikiran yang kacau, bingung, tapi sedikit lebih ringan. 1 jam itu berakhir. Javier berdiri dan menundukkan kepala pada Aditya yang sejak tadi memperhatikan dari kejauhan. Aditya berjalan mendekat. Bagaimana, nak? Apa kamu merasa lebih baik? Raina terdiam cukup lama. Dadanya naik turun pelan. Ia tidak tahu harus menjawab apa, karena jawabannya tidak mau ia akui dengan mudah. Akhirnya ia hanya berkata dengan suara sangat kecil. Mungkin. Aditya hampir tidak percaya mendengarnya. Javier memberi hormat singkat. Saya pamit, Pak Aditya. Jika diizinkan, saya akan kembali besok. Aditya mengangguk cepat. Tentu. Silakan datang kapanpun. Namun kalimat yang membuat Aditya tercengang adalah kalimat yang diucapkan Raina tepat sebelum Javier melangkah pergi. Datanglah besok. Tapi jangan berharap aku akan percaya padamu. Javier hanya tersenyum. Aku tidak butuh kamu percaya. Aku hanya butuh kamu mau mendengarkan hatimu. Raina menggigit bibirnya. Tidak tahu kenapa, tapi ia merasakan sesuatu untuk pertama kali sejak ia jatuh dalam kegelapan. Sebuah rasa penasaran. Dan dari rasa itulah semuanya kelak berubah. Hari berikutnya datang dengan suasana berbeda. Raina bangun lebih pagi dari biasanya. Bukan karena ia bersemangat, tetapi karena malam sebelumnya ia merasakan sesuatu yang membuatnya terkejut. Untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu, ia tidur nyenyak tanpa mimpi buruk, tanpa terbangun dengan napas terengah-engah, tanpa meraba dinding mencari pegangan. Ia tidak ingin mengakuinya, namun ia tahu siapa penyebabnya.
Nama itu terlintas dalam pikirannya, dan ia buru-buru menepisnya seolah nama itu membawa sesuatu yang berbahaya. Jafir. Ia menggeleng dan mengusap wajahnya. Tidak mungkin lelaki aneh itu memberikan efek sebesar itu. Mungkin ia hanya terlalu lelah. Mungkin tubuhnya menyerah dan akhirnya tertidur. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri, namun ada keraguan kecil yang tetap bertahan seperti titik cahaya di tengah kegelapan matanya. Aditya mengetuk pintu kamar dengan suara hati-hati. Raina. Jafir sudah datang. Raina terdiam sesaat, lalu menjawab dengan suara datar. Suruh dia tunggu di ruang tamu. Aditya tersenyum kecil, meski putrinya tidak melihatnya. Ada harapan yang kembali ia rasakan. Bukan harapan besar, tapi cukup untuk membuatnya bertahan. Beberapa menit kemudian, Raina meraba dinding dan berjalan menuju ruang tamu. Langkahnya masih ragu, namun jauh lebih tenang dibanding hari sebelumnya. Jafir berdiri ketika mendengar langkah kaki itu. Selamat pagi, Raina. Raina mengangkat dagunya sedikit, mencoba menyembunyikan kecanggungan yang ia rasakan. Kau datang lagi. Sungguh tekad yang luar biasa. Jafir menjawab dengan suara ringan. Aku bilang aku akan datang. Kamu yang memintaku, ingat. Raina mendecap pelan, malu karena Jafir mengingatkan hal itu. Jangan memperbesar ucapan itu. Aku hanya tidak ingin ayah kecewa. Jafir tidak membalas. Ia hanya tersenyum tipis. Senyum yang tidak bisa Raina lihat. Tapi entah bagaimana ia bisa merasakannya. Mereka duduk. Hening mengisi udara. Raina membuka mulutnya lebih dulu. Kau tidak perlu melakukan hal yang aneh-aneh hari ini. Aku hanya ingin tahu apa sebenarnya yang kau lakukan kemarin. Jafir menautkan jari-jarinya. Aku tidak melakukan apapun. Aku hanya membuat tubuhmu mengingat cara untuk tenang. Raina mengerutkan kening. Tubuhku tidak lupa. Aku hanya kehilangan arah. Dan untuk pertama kalinya, Raina mengakui sesuatu tanpa ia sadari. Suaranya melemah. Aku takut. Setiap hari. Setiap detik. Jafir tidak menghalangi kata-kata itu. Ia membiarkannya keluar perlahan seperti air yang mengalir dari bejana retak. Takut itu wajar. Yang tidak wajar adalah saat kamu memaksa dirimu menghadapi semuanya sendirian. Raina mencoba membalas sinis, namun tidak ada energi untuk melakukannya. Kata-kata Jafir seperti menusuk titik paling rapuh dalam dirinya, namun bukan untuk melukai. Justru seolah membangunkan sesuatu yang sudah lama tertidur. Jafir lalu mulai menepuk kursi di sampingnya. Boleh aku mulai? Raina menghela napas, kemudian mengangguk tanpa suara. Ia menunduk sedikit ketika Jafir menyentuh bahunya lagi. Sentuhan yang sama seperti sebelumnya, penuh kehati-hatian, penuh niat baik. Namun hari ini, Jafir tidak hanya memijat. Ia berbicara. Ceritanya sederhana. Ceritanya tentang dirinya yang tumbuh di lingkungan keras. Tentang tidur di lantai kayu tanpa selimut tebal. Tentang hidup dengan makanan seadanya. Tentang bagaimana ia kehilangan ibunya di usia muda. Tentang bagaimana ia belajar bertahan tanpa membenci dunia. Setiap kata membuat Raina semakin diam. Air matanya mulai mengalir tanpa suara. Ia tidak menangis karena sedih. Ia menangis karena tidak mengerti mengapa lelaki sederhana seperti Jafir dapat berbicara tentang hidup dengan cara begitu tenang. Jafir melanjutkan ceritanya. Dalam hidup, aku belajar satu hal. Seseorang bisa saja kehilangan cahaya dari matanya. Tapi jangan sampai ia kehilangan cahaya dari hatinya. Karena jika itu hilang, maka gelap akan tinggal selamanya. Raina menutup mulutnya dengan tangan. Dadanya bergetar. Seumur hidup ia diajari bahwa kekuatan adalah segalanya. Bahwa kelemahan adalah musuh. Namun kini, ia merasa kalah oleh satu kalimat dari lelaki yang dia hina kemarin. Saat sesi selesai, Jafir berdiri. Istirahatlah. Tubuhmu butuh ketenangan yang lebih banyak dari yang kamu kira. Raina tidak menjawab. Ia hanya duduk sambil menggenggam tangannya sendiri. Ketika Jafir berjalan menuju pintu, ia tiba-tiba berkata lirih. Jafir, datanglah besok. Tapi, datanglah karena kamu ingin. Bukan karena aku memintamu. Jafir berhenti, lalu menjawab dengan suara yang terasa seperti janji. Aku akan datang karena aku peduli, Raina.
Setelah pintu tertutup, Raina menundukkan kepala. Jantungnya berdebar tidak wajar. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ia tidak tahu mengapa hatinya seolah mulai merasakan sesuatu yang ia sendiri tak sanggup menjelaskan. Yang ia tahu hanya satu. Hidupnya yang gelap, untuk pertama kalinya, terasa tidak sepenuhnya kosong lagi. Hari ketiga hadir dengan suasana yang berbeda. Raina bangun lebih tenang. Tidur panjangnya terasa seperti pelukan hangat yang sudah lama hilang. Ia tidak tahu apakah itu karena Javier, atau karena tubuhnya akhirnya menyerah pada kelelahan, namun ia tidak lagi berusaha mencari alasan. Ia hanya menikmati ketenangan itu, walau ia tidak ingin mengakuinya secara terang-terangan. Aditya mengetuk pintu kamar dengan suara penuh harap. Javier sudah datang lagi, nak. Raina duduk di tepi ranjang. Tangannya meraba ujung selimut. Ada getaran kecil di dadanya yang bahkan ia sendiri tidak mengerti. Baik, ayah. Aku keluar sebentar lagi. Ketika Raina memasuki ruang tamu, Javier sudah duduk menunggu. Ia menunduk sopan saat mendengar langkah lembut itu. Selamat pagi, Raina. Pagi. Kau datang lebih pagi dari biasanya. Aku ingin memastikan waktumu tidak terganggu. Kamu butuh ruang tenang sebelum hari dimulai. Raina tidak tahu harus membalas apa. Ada hal-hal kecil dalam cara Javier berbicara yang membuatnya merasa diperhatikan, dihargai. Bukan karena siapa dirinya, bukan karena statusnya, tetapi karena ia adalah manusia yang sedang terluka. Javier menggeser kursinya sedikit. Boleh kita mulai hari ini dengan percakapan dulu. Raina mengangguk dan duduk di sofa. Kau mau bicara tentang apa? Tentang mimpi yang hilang. Tentang sesuatu yang mungkin Raina simpan terlalu lama. Raina menarik napas panjang. Setelah aku buta, aku tidak punya mimpi lagi. Semua yang dulu aku cintai hilang begitu saja. Masa depanku seperti kertas kosong yang sudah terkena tinta hitam. Tidak ada yang bisa ditulis lagi. Javier menatapnya dalam diam. Suara Raina terdengar getir, namun tidak selemah beberapa hari lalu. Mimpi bukan tentang apa yang kamu lakukan, Raina. Mimpi adalah tentang apa yang kamu rasakan. Dan rasamu belum hilang. Kamu hanya menguburnya dalam gelap. Raina membuka mulut, namun kata-kata itu seperti menahan suaranya sendiri. Ia merasa tubuhnya seolah sedang melayang di antara percaya dan tidak percaya. Javier mendekat sedikit. Bolehkah aku memijat tanganmu? Hanya sebentar. Raina mengangguk ragu-ragu. Javier menggenggam kedua tangannya dengan hati-hati. Jemarinya menekan titik-titik tertentu, memberikan sensasi yang membuat tubuh Raina perlahan melepaskan ketegangan yang ia tahan selama berbulan-bulan. Javier berbisik pelan. Saat seseorang kehilangan satu indera, tubuhnya sering menutup diri. Tapi kamu masih bisa merasakan. Dan itu berarti kamu masih bisa hidup sepenuhnya. Raina menghela napas panjang. Suara itu, sentuhan itu, entah mengapa membuat dadanya bergetar lebih kuat hari ini. Ia mencoba menepis perasaan itu, tapi perasaan tersebut justru semakin jelas. Javier melanjutkan pijatan ringan itu sambil berkata pelan. Raina, apa kamu tahu apa yang paling menakutkan dalam hidup ini? Kehilangan, jawab Raina tanpa berpikir. Aku sudah kehilangan segalanya. Javier menggeleng. Yang paling menakutkan adalah saat seseorang berhenti berharap. Karena saat harapan padam, hidup ikut padam. Tapi kamu masih memiliki percikan kecil itu. Aku bisa merasakannya dari caramu berbicara. Raina menegang. Bagaimana kau tahu? Karena suaramu tidak lagi terdengar seperti orang yang menyerah. Kamu bertanya. Kamu mendengarkan. Kamu merasakan. Itu bukan sikap orang yang sudah kehilangan semuanya. Air mata Raina mengalir begitu saja. Ia tidak menutupinya. Tidak menahannya. Untuk pertama kalinya, ia membiarkan dirinya menangis bukan karena putus asa, tetapi karena ia menyadari bahwa ia masih hidup. Javier melepaskan tangannya perlahan, memberi ruang agar Raina bisa bernapas lebih lega. Kamu punya keberanian, Raina. Kamu hanya lupa bahwa keberanian itu ada. Raina menunduk dalam diam. Hatinya bergetar lebih hebat dari sebelumnya. Ia ingin membantah ucapan itu. Ia ingin menolak. Namun kata-kata Javier tidak memberinya ruang untuk menyangkal. Saat Javier hendak berdiri,
Raina tiba-tiba berkata pelan. Javier, jangan pergi dulu. Javier berhenti. Aku tidak akan pergi sebelum kamu siap. Raina meremas ujung gaunnya. Suara itu kecil, namun jujur. Aku tidak mengerti apa yang aku rasakan. Tapi setiap kali kau datang, aku merasa sedikit lebih hidup. Javier tersenyum. Meski Raina tidak bisa melihatnya, senyum itu menciptakan kehangatan di udara. Jika itu membuatmu terus bertahan, aku akan datang setiap hari. Raina menunduk, pipinya memanas. Namun yang ia rasakan bukan lagi ketakutan, melainkan sebuah perasaan yang perlahan membangunkan hatinya dari tidur panjang. Sebuah perasaan yang akan mengantar mereka berdua menuju perubahan yang lebih besar dari yang pernah mereka bayangkan. Suara burung pagi terdengar dari balik jendela saat Javier berjalan menuju rumah megah keluarga Ardelia. Hari itu ia datang sedikit lebih awal. Ada sesuatu yang ingin ia sampaikan pada Aditya, sesuatu yang berkaitan dengan perubahan yang ia lihat pada Raina selama beberapa hari terakhir. Namun saat ia melangkah melewati pelataran depan, seorang perempuan berdiri dengan kedua tangan terlipat, menatapnya dari atas ke bawah. Tatapannya tajam, sinis, seolah melihat sesuatu yang tidak pantas berada di tempat semewah itu. Perempuan itu adalah Maya, asisten pribadi keluarga Ardelia sejak bertahun-tahun lalu. Ia selalu terkenal dengan lidahnya yang tajam, dan kebiasaannya menilai orang hanya dari tampilan luar. Kamu lagi. Suaranya terdengar dingin dan menusuk. Setiap kali aku melihatmu datang ke sini, aku bertanya-tanya, sebenarnya apa keahlianmu selain berbicara besar? Javier tersenyum tipis. Saya hanya melakukan apa yang Tuan Aditya minta. Tidak lebih. Maya mendekat, menatap wajah Javier lekat-lekat. Kau pikir orang seperti kau bisa membawa perubahan? Lihat pakaianmu. Lihat caramu berjalan. Kau bahkan tidak terlihat seperti seseorang yang punya latar belakang jelas. Javier tidak menjawab. Ia menundukkan kepala, bukan karena kalah, tetapi karena ia tahu membalas hanya akan membuat suasana semakin buruk. Namun Maya belum selesai. Aku tidak percaya Tuan Aditya memberikan kepercayaan sebesar ini pada orang sepertimu. Keluarga ini sudah cukup terpuruk. Jangan menambah masalah dengan ilusi palsu. Javier menarik napas pelan. Saya tidak datang membawa ilusi. Lalu apa? Kau bisa menyembuhkan tunanetra dalam 1 jam. Nada suara Maya adalah celaan kasar yang menusuk. Javier menatapnya, kali ini tidak menunduk. Saya tidak pernah berkata saya bisa. Saya hanya diminta berusaha. Yang terjadi setelah itu bukan urusan saya, tapi keputusan Allah. Maya tertawa pendek. Sudahlah. Jangan bawa-bawa Allah untuk membungkus kemampuanmu yang tidak jelas. Orang miskin selalu begitu. Mengatasnamakan doa untuk menutupi kekurangan. Ucapannya seperti pisau yang menusuk pelan tapi dalam. Namun Javier tetap berdiri tegak. Saya bukan orang yang sempurna. Pakaian saya mungkin murah. Langkah saya mungkin tidak terlihat meyakinkan bagi Anda. Tapi saya tidak pernah datang ke sini untuk membuat masalah. Saya hanya ingin membantu. Maya mendecakkan lidah. Jika Raina semakin hancur, aku akan pastikan kau yang harus bertanggung jawab. Dan saat itu terjadi, aku akan membuatmu menyesal pernah menginjakkan kaki di sini. Javier tidak membalas. Ia hanya mengangguk pelan dan melanjutkan langkahnya. Di ruang tamu, Aditya sudah menunggunya. Javier, kamu baik-baik saja? Javier mengangguk. Saya baik, Tuan. Saya hanya sedikit terlambat karena bertemu seseorang di depan. Aditya menghela napas. Maya. Ya, begitu kira-kira. Dia memang keras kepala. Maaf jika dia berkata sesuatu yang tidak pantas. Javier tersenyum samar. Tidak apa-apa. Saya sudah terbiasa dengan penilaian dari penampilan. Aditya memandangnya lekat-lekat. Mereka boleh meremehkanmu, Javier, tapi aku tidak. Karena aku melihat sesuatu yang berbeda darimu. Dan Raina, dia kini mulai berubah. Itu sudah lebih dari cukup untukku. Beberapa menit kemudian, langkah halus Raina terdengar di tangga. Ia mendekat, menggunakan tongkat pandu kecil yang kini lebih jarang ia butuhkan. Javier, kau sudah datang. Javier tersenyum. Selamat pagi, Raina. Raina duduk perlahan.
Dan untuk pertama kalinya sejak ia kehilangan penglihatannya, wajahnya tampak lembut. Tidak penuh amarah. Tidak penuh penolakan. Ada kedamaian baru di sana. Maya muncul dari balik pintu, menyaksikan interaksi mereka dengan mata menyipit sinis. Tapi sesuatu terjadi yang membuat Maya terpaku. Raina, yang biasanya bersikap dingin kepada siapapun, berkata dengan suara hangat, "Javier, terima kasih sudah datang lagi. Suaramu membuatku merasa aman." Maya terdiam. Matanya melebar. Ia tidak percaya mendengar itu keluar dari bibir Raina. Aditya tersenyum bangga. Javier menunduk. Sementara Maya berdiri membeku, wajahnya memerah karena marah sekaligus terkejut. Ia tidak tahu bahwa penampilannya yang ia hina justru menjadi cahaya pertama yang mampu menembus gelapnya hati Raina. Dan ini baru permulaan. Perubahan yang lebih besar sedang menunggu mereka. Pagi itu terasa berbeda. Bukan hanya bagi Javier, tetapi juga bagi Raina. Sejak suara Javier mengisi ruang rumah kemarin, ada sesuatu yang tertinggal di dalam hatinya. Sesuatu yang tidak bisa ia pahami, namun juga tidak ingin ia abaikan. Raina duduk di depan jendela kamarnya, meraba aliran angin yang masuk melalui celah tirai. Ia tidak melihat cahaya, tapi ia merasakan hangatnya. Dan hangat itu, entah mengapa, mengingatkannya pada suara Javier ketika mengucapkan namanya. Raina berbisik pada dirinya sendiri. Apa ini yang disebut aman? Atau sesuatu yang lain? Ketika langkah Aditya mendekat, Raina menegakkan tubuhnya. Javier sudah datang. "Nak." Ia menunggu di ruang tamu. Raina mengangguk pelan. Ia berdiri mandiri tanpa meminta bantuan ayahnya. Seolah tubuhnya mengerti bahwa ia sedang ingin bertemu seseorang, dengan caranya sendiri. Langkahnya menuju ruang tamu terdengar ringan, tidak seperti hari-hari sebelumnya yang selalu penuh keraguan. Di sana, Javier menunggu sambil duduk tegap. Begitu mendengar suara langkah Raina, ia berdiri langsung. "Selamat pagi, Raina." Raina tersenyum kecil. "Pagi, Javier. Suaramu terdengar lebih hangat hari ini." Javier sedikit terdiam. "Mungkin karena aku merasa kamu terlihat lebih kuat." Itu bukan pujian kosong. Ada ketulusan yang begitu jelas. Raina duduk perlahan. "Javier, aku ingin bertanya. Sesuatu yang sejak kemarin mengganggu pikiranku." "Tanya saja," jawab Javier lembut. "Ketika kau berbicara, ketika kau menyentuh tanganku, apa yang sebenarnya ingin kau sampaikan padaku? Kenapa aku merasa emosiku kacau setiap kali kau ada?" Javier terdiam sejenak, lalu menarik napas panjang. "Aku ingin menyampaikan bahwa kamu tidak sendirian. Dan aku ingin kamu tahu bahwa kegelapanmu tidak membuatmu kecil di mata siapapun. Termasuk di mataku." Raina menelan ludah, jantungnya berdebar perlahan namun mantap. Ada ketulusan dalam suara Javier yang tak pernah ia rasakan dari siapapun sebelumnya. Tidak dari teman dekat. Tidak dari rekan kerja. Tidak dari pria-pria yang pernah mendekatinya dulu. Hanya dari Javier. Raina mendekat sedikit. "Javier, apa aku boleh memegang wajahmu?" Javier tersentak kecil, namun cepat menguasai diri. "Tentu boleh." Raina meraba udara sebelum menemukan pipi Javier. Jemarinya bergerak pelan, menyusuri garis rahang, struktur wajah, hingga ujung hidung. Sentuhan itu lembut, penuh rasa ingin tahu, penuh pencarian. Ia memejamkan mata walau ia tidak bisa melihat apapun. Dan dalam pekat itu, ia merasakan bentuk wajah seseorang yang benar-benar ada di sisinya. Seseorang yang tidak menjauh ketika ia berada di titik terendah. Raina berbisik, "Kau lebih hangat dari yang kubayangkan." Javier menahan napas. Kata-kata itu menghantam dadanya seperti gelombang pelan yang memaksa hatinya ikut bergerak. "Aku senang kamu bisa merasakannya." Dalam momen itu, mereka berdua tenggelam dalam keheningan yang bukan canggung, melainkan nyaman. Seakan dunia di luar rumah itu menghilang. Tidak ada luka masa lalu. Tidak ada batas kasta. Tidak ada penampilan. Hanya dua manusia yang sedang saling menemukan sesuatu. Namun kedamaian itu buyar ketika sebuah suara terdengar dari pintu. "Raina, apa yang sedang kau lakukan?" Suara itu milik Maya. Nada sinisnya tidak bisa disembunyikan.
Ia berdiri di sana, menatap mereka dengan sorot mata yang dipenuhi kecurigaan dan kejengkelan. Raina langsung menarik tangannya. Namun tidak secepat itu ia bisa menyembunyikan gejolak hatinya. Aku hanya meraba wajah Javier untuk mengenalinya lebih baik. Maya melangkah masuk, derap sepatunya terdengar tajam di lantai. Apa kau yakin itu hal yang pantas, Raina? Kau bahkan tidak tahu siapa dia sebenarnya. Raina menegakkan kepala, suaranya lebih berani. Aku tidak perlu tahu siapa dia di mata orang lain. Aku hanya ingin tahu apa yang membuatnya berbeda. Maya mendengus. Berhati-hati, Raina. Orang seperti dia tidak selalu seperti yang terlihat. Raina membalas dengan suara tegas yang belum pernah muncul sebelumnya. Dan orang seperti kau tidak selalu benar dalam menilai. Maya membeku, terkejut, terhina. Sementara Javier menunduk rendah, mencoba menahan perasaan yang bercampur antara sedih, marah, dan kagum terhadap keberanian Raina. Aditya masuk beberapa detik kemudian, melihat ketegangan itu. Namun sebelum ia sempat berbicara, Raina sudah berkata terlebih dahulu. Ayah, aku ingin berbicara berdua saja dengan Javier hari ini. Aditya tersenyum bangga. Baik, nak. Maya tidak setuju. Namun ia tidak bisa menentang keputusan Raina kali ini. Wajahnya memerah sebelum ia keluar ruangan tanpa sepatah kata lagi. Ketika pintu menutup, Raina menghela napas panjang. Javier, apa kau marah karena aku tadi memegang wajahmu? Tidak. Suaranya lembut, tulus. Aku hanya terkejut. Karena itu adalah hal pertama yang kamu lakukan bukan karena putus asa, tapi karena keinginanmu sendiri. Raina tersenyum kecil. Sejak bertemu denganmu, aku merasa ingin mengenal hal-hal baru, termasuk dirimu. Dan untuk pertama kalinya, Javier kehilangan kata-kata. Ia hanya mampu menatap Raina dengan perasaan yang perlahan tumbuh, dan tidak bisa ia hentikan. Yang mereka tidak tahu, perjalanan hati yang baru saja mulai ini akan membawa mereka pada ujian yang jauh lebih besar dari sekadar hinaan atau keraguan. Namun untuk saat ini, mereka hanya menikmati detik-detik ketika gelap perlahan mulai retak. Hari itu, suasana rumah terasa lebih hening dari biasanya. Udara mengalir pelan, membawa aroma bunga Kamboja dari halaman belakang. Raina duduk di kursi panjang dekat jendela ruang tamu, menunggu Javier yang sedang menyiapkan sesuatu di ruangan sebelah. Ia tidak tahu apa yang Javier lakukan, tapi hati kecilnya merasa ada sesuatu yang penting sedang dipersiapkan. Beberapa saat kemudian, langkah Javier terdengar mendekat. Raina langsung mengangkat wajah, seolah bisa melihat arah datangnya suara itu. Javier, kamu baru saja membuatku penasaran. Javier tertawa kecil, nada suaranya hangat. Aku hanya ingin mencoba satu hal baru hari ini. Sesuatu yang mungkin bisa membantumu lebih memahami dirimu sendiri. Raina meraba ujung gaunnya, jantungnya berdetak lebih cepat. Apa itu? Javier duduk di hadapannya, tidak terlalu dekat namun tidak terlalu jauh. Suaranya berubah menjadi lebih lembut dari biasanya. Raina, bolehkah aku menanyakan sesuatu yang mungkin sedikit sensitif? Tanyakan saja, jawab Raina pelan. Sejak kau kehilangan penglihatan, apa kau pernah memaafkan dirimu sendiri? Raina terdiam. Pertanyaan itu menghantam jauh lebih dalam daripada yang ia duga. Ia menggenggam sisi kursi dengan kencang. Aku tidak tahu bagaimana cara menjawabnya. Tidak apa-apa, ucap Javier. Karena aku tahu kau belum melakukannya. Raina menurunkan wajahnya. Nafasnya terdengar berat, seperti membawa beban yang sudah terlalu lama ia simpan. Aku menyalahkan diriku, Javier. Setiap hari. Jika saja aku tidak memaksa pulang cepat saat itu, jika saja aku tidak terburu-buru, mungkin aku tidak akan begini. Javier menggeleng perlahan. Raina, tidak ada manusia yang bisa menebak apa yang akan terjadi dalam hidupnya. Kecelakaan itu bukan kesalahanmu. Itu adalah ujian. Dan setiap ujian selalu membawa sesuatu yang tidak kita pahami pada awalnya. Raina mengangkat wajah. Apa? Kamu yakin? Ya. Dan aku ingin kau percaya pada sesuatu. Bahwa kadang, kegelapan bukan hukuman, melainkan jalan menuju sesuatu yang lebih besar. Raina menahan napas. Kata-kata itu menembus pertahanannya.
Suaranya bergetar ketika ia berkata, "Kenapa? Kau bisa bicara tentang itu seolah kau benar-benar mengerti." Javier memejamkan mata sejenak, menahan sesuatu yang sejak awal ia simpan rapat. Ia berdiri perlahan, lalu mengambil sesuatu dari dalam tas kecilnya. "Ini, suara. Aku ingin kau mendengarnya." Raina mengerutkan kening. "Suara apa?" Javier menekan sebuah tombol kecil. Sebuah rekaman terdengar. Terdengar suara tangisan laki-laki, berat dan penuh sesal. Diikuti doa lirih yang patah-patah. "Ya Allah, kalau Engkau masih mendengarku, sembuhkanlah dia. Biarkan aku menukar apapun yang kumiliki, asal dia bisa melihat kembali. Aku tidak sanggup melihat seseorang hidup dalam gelap karena aku." Raina menegang. Siapa itu? Kenapa suaranya seperti suara orang yang kehilangan segalanya? Javier menatapnya. Itu suara dari masa lalu. Suara seseorang yang pernah berdoa sepanjang malam. Suara seseorang yang pernah merasa hidupnya sia-sia karena ia gagal melindungi orang yang ia cintai. Raina menghela napas pelan, bingung. "Javier, kenapa kau memberiku rekaman ini?" Javier menutup alat kecil itu. "Agar kau tahu satu hal yang sering kau lupakan. Bahwa rasa bersalah bisa menghancurkan siapa saja. Bahkan orang yang paling kuat." Raina menunduk. Air mata mulai menetes di pipinya. "Jadi, orang itu?" Javier menatapnya dengan mata yang tak mampu ia sembunyikan lagi ketulusannya. "Orang itu pernah berada di posisimu. Dan aku tidak ingin kau terjebak dalam kegelapan yang sama." Raina terdiam. Kata-kata itu menggantung di udara, begitu dekat namun juga begitu misterius. "Javier, bisakah kau ceritakan siapa orang itu?" Javier hendak menjawab, namun sebelum suara itu keluar, Maya muncul dari arah dapur. Ia berdiri sambil menyilangkan tangan, wajahnya penuh kecurigaan. "Apa yang kalian lakukan? Dari tadi aku mendengar suara seperti rekaman orang menangis. Apa ini semacam drama yang dibuat-buat?" Raina mengusap air matanya cepat. "Maya, ini bukan urusanmu. Tentu saja ini urusanku. Tuan Aditya mempercayakan rumah ini padaku. Dan aku tidak akan membiarkan orang asing mempengaruhi pikiranmu dengan kata-kata yang tidak jelas." Raina menegang. Javier berdiri lebih dekat padanya, melindungi tanpa menyentuh. "Jangan bicara seenaknya, Maya," ucap Raina dengan suara bergetar namun tegas. Maya melangkah maju. "Kau bahkan tidak tahu siapa dia. Apa yang dia sembunyikan? Atau kenapa dia bisa ada di sini?" Raina berdiri. Dan untuk pertama kali sejak ia buta, ia tidak terlihat rapuh. "Aku tidak perlu tahu semuanya. Yang aku tahu, dia membuatku merasa hidup lagi." Maya terdiam. Javier membeku. Dan Raina sendiri terkejut mendengar kalimat itu keluar dari bibirnya. Namun sebelum salah satu dari mereka bisa menambahkan sesuatu, Aditya muncul di pintu ruang tamu. Suara ayah itu memecah ketegangan. Dengan nada yang tenang, namun mengandung sesuatu yang mengejutkan. "Aku rasa, waktunya Raina tahu siapa Javier sebenarnya." Raina membalikkan kepala cepat. Jantungnya berdegup keras. "Apa maksud ayah?" Aditya menatap Javier lama, dalam, seolah memberi isyarat. Dan Javier menunduk. Seakan rahasia itu akhirnya tidak bisa ia sembunyikan lagi. Babak baru akan segera terbuka. Rahasia yang selama ini menjelaskan semua ketenangan Javier, semua pemahamannya, semua kata-katanya, kini berada di ambang terbongkar. Ruangan itu mendadak dipenuhi keheningan tajam. Bahkan udara terasa menahan napas. Raina berdiri tegak, kedua tangannya mengepal di sisi tubuhnya. Ia tidak bisa melihat ekspresi siapapun, tapi ia bisa merasakan ketegangan yang memenuhi setiap sudut ruangan. "Ayah, apa maksud ayah?" Suara Raina terdengar kecil, namun tegas. Seolah tubuhnya yang rapuh sedang mencoba menguatkan hatinya. Aditya melangkah mendekat. "Javier, sudah waktunya. Kau tidak bisa menyimpan ini selamanya." Javier menundukkan kepala. Ia seakan bergulat dengan dirinya sendiri. Raina merasakan ada sesuatu yang berat, sangat berat, di balik diamnya pria itu. "Javier, bisakah kau bicara?" pinta Raina. Javier menelan napas dalam. "Raina, sebelum aku mengatakan apapun,
Aku ingin kau tahu satu hal. Selama aku di sini, tidak ada satu detik pun aku membohongi perasaanku kepadamu. Raina merasakan detak jantungnya melompat. Namun ia tetap berdiri tegak, menunggu. Javier melanjutkan. Aku datang ke rumah ini bukan sebagai tabib biasa. Dan bukan sekadar orang yang lewat. Aku datang karena ayahmu memintaku. Memintaku membantu menyembuhkanmu dengan cara yang hanya sedikit orang tahu. Raina mengerutkan kening. Apa maksudmu, cara yang sedikit orang tahu? Maya yang sejak tadi berdiri di dekat pintu, mendengus sinis. Tuh kan, aku sudah bilang dari awal, ini semua ada yang disembunyikan. Namun Aditya menatap Maya dengan tajam. Kau diam dulu, Maya. Maya terbungkam. Javier kemudian berjalan perlahan mendekati Raina. Langkahnya berat, seolah setiap langkah membawa beban masa lalu. Raina, aku datang karena ayahmu mencari seseorang yang pernah mengalami apa yang kamu alami. Raina mengangkat wajahnya cepat. Mengalami apa? Buta. Suara Javier bergetar. Raina terdiam. Hanya sekejap, namun cukup untuk membuat jantungnya terasa berhenti. Apa maksudmu? Javier. Javier menghela napas panjang. Raina, aku pernah kehilangan penglihatanku. Benar-benar hilang. Hidupku gelap selama bertahun-tahun. Dan tidak ada satu dokter pun yang bisa menemukan penyebabnya atau menyembuhkannya. Raina tertegun. Dadanya sesak. Suaranya bergetar ketika berkata, tapi, kau bisa melihat. Sekarang kau bisa melihat. Bagaimana? Javier menatapnya. Dan Raina dapat merasakan ketulusannya meski ia tak dapat melihat wajah itu. Karena seseorang menolongku. Bukan dengan alat medis. Bukan dengan obat-obat. Tapi dengan keyakinan, dengan doa, dengan pemahaman mendalam tentang tubuh dan jiwa. Dan setelah aku sembuh, aku mendedikasikan hidupku untuk melakukan hal yang sama kepada orang lain. Raina menutupi mulutnya dengan kedua tangan. Dadanya bergetar. Air matanya kembali jatuh. Kali ini bukan karena putus asa, melainkan karena harapan yang tiba-tiba terasa begitu dekat. Tapi, kenapa kau tidak bilang sejak awal? Javier tertunduk. Karena aku takut. Takut kau menolak mentah-mentah. Takut kau menganggap aku hanya penipu. Dan takut, kau tidak akan membuka hatimu kalau tahu aku bukan siapa-siapa. Hanya seseorang yang pernah berjalan dalam kegelapan, seperti dirimu. Raina duduk perlahan, tubuhnya melemah oleh emosi yang menumpuk. Javier, kenapa ayahku yang tahu semua ini duluan? Aditya mendekat, suaranya penuh kesayangan. Nak, ketika aku mendengar tentang seseorang yang pernah sembuh dari kondisi yang sama sepertimu, aku tidak bisa mengabaikannya. Aku harus mencoba. Meski hanya ada 1% harapan, aku harus mencobanya demi kamu. Raina menunduk. Air matanya mengalir tanpa ia tahan. Ayah, kenapa ayah tidak cerita padaku? Aditya menyentuh bahu putrinya. Karena aku tidak ingin memberimu harapan palsu. Aku ingin melihat dulu apakah pria ini benar-benar bisa membuatmu lebih kuat. Dan ternyata, ia mampu. Bukan pada penglihatanmu saja, tapi pada hatimu. Raina memejamkan mata. Ia merasakan semuanya datang sekaligus. Keterkejutan, harapan, ketakutan, dan sesuatu yang mulai tumbuh. Sesuatu yang hangat, sesuatu yang melibatkan Javier. Raina kembali mengangkat wajah. Javier, kenapa kau mau menolongku? Padahal kau tidak mengenalku. Padahal aku kadang bersikap kasar padamu. Javier tersenyum samar. Karena aku tahu betapa gelapnya dunia ketika seseorang kehilangan cahaya. Dan aku tidak ingin ada orang lain terjebak dalam rasa itu sendirian. Jika aku bisa menarikmu keluar, walau hanya selangkah, maka aku akan melakukan apapun. Raina menggigit bibirnya, menahan gejolak yang semakin kuat. Javier, apa kau melakukan semua ini karena rasa kasihan? Tidak. Javier langsung menjawab. Tegas. Tanpa ragu. Aku melakukan ini karena aku peduli padamu. Sungguh-sungguh peduli. Raina terdiam. Namun di balik keheningan itu, hatinya berdebar hebat. Dan sebelum ia sempat bertanya lagi, Javier menambahkan kalimat yang membuat seluruh dunia Raina berhenti sesaat. Dan,
Karena ada sesuatu yang belum sempat aku akui padamu. Sesuatu yang penting. Dan tidak bisa lagi aku sembunyikan. Raina terkejut. Sesuatu apa? Jafir. Jafir menatap Raina dengan mata yang dipenuhi rahasia. Sebuah rahasia yang selama ini membayangi seluruh kehadirannya. Rahasia yang akan mengubah segalanya. Suasana ruang tamu terasa begitu sunyi, seakan udara menahan geraknya. Raina berdiri di tengah ruangan dengan tubuh gemetar. Ia tidak bisa melihat wajah Jafir, tapi ia bisa merasakan tatapan pria itu, tatapan yang syarat dengan beban rahasia. Jafir, apa yang selama ini kau sembunyikan dariku? Jafir tidak segera menjawab. Ia menunduk, menutup kedua tangannya seolah sedang mencari kekuatan dari dalam dirinya sendiri. Raina memegang dadanya, jantungnya berdetak keras sampai terasa menyakitkan. Aditya berdiri di samping mereka, memandang Jafir dengan tatapan yang dalam. Ia tahu saat itu akan datang. Namun ia juga tahu kata-kata Jafir mungkin akan mengguncang hati putrinya. Akhirnya, Jafir mengangkat wajah. Napasnya berat, namun ucapannya keluar perlahan. Raina, alasan aku sangat memahami rasa kehilanganmu adalah karena aku pernah kehilangan seseorang. Seseorang yang sangat aku cintai. Raina terpaku. Suara Jafir terdengar seperti retakan yang menyayat. Ia melanjutkan. Dia adalah tunanganku. Maya, yang berdiri di sisi pintu, langsung menatap Jafir dengan mata melebar. Raina sendiri seperti membeku di tempatnya. Tunanganmu. Jafir mengangguk kecil, suaranya bergetar. Ya, tapi dia meninggal dalam kecelakaan. Dan aku tidak bisa melakukan apapun untuk menolongnya. Raina menutup mulut dengan kedua tangannya. Suaranya pecah ketika ia bertanya. Bagaimana dia meninggal? Jafir menarik napas panjang. Ia berjuang keras menjaga suaranya tetap stabil. Kami sedang berkendara malam itu. Mobil kami ditabrak dari samping. Aku selamat, tapi mataku rusak parah. Gelap total. Aku tidak bisa melihat ketika dia memanggil namaku untuk terakhir kalinya. Raina meneteskan air mata tanpa suara. Dan sejak itu, lanjut Jafir, dunia seperti berhenti. Aku kehilangan tunanganku, dan kehilangan penglihatanku di saat yang sama. Aku hidup bertahun-tahun dalam rasa bersalah yang menghancurkan. Raina perlahan mendekat. Langkahnya goyah, tapi ia terus maju. Jafir, kenapa kau tidak pernah bilang semua ini? Karena aku datang ke sini untuk menyembuhkanmu, bukan menambah lukamu dengan ceritaku. Aku tidak ingin kau merasa kasihan. Dan aku tidak ingin masa laluku menjadi alasan kau mulai percaya padaku. Raina menggeleng. Tidak, ini bukan soal kasihan. Ini tentang, kenapa aku merasa kau begitu mengerti. Kenapa kata-katamu selalu menyentuh bagian terdalam dariku. Karena kau pernah berada di sana, di tempat yang sama denganku. Jafir menunduk, menahan gejolak emosinya sendiri. Raina mendekat sampai jarak mereka hanya sejengkal. Tangannya terangkat pelan, ragu, namun Jafir meraih tangan itu dengan hati-hati. Raina berbisik. Jadi, ketika kau bilang aku tidak sendirian, kau berkata begitu karena kau benar-benar tahu rasanya sendirian dalam gelap. Jafir mengangguk. Ya, aku tahu lebih daripada yang bisa kau bayangkan. Raina menggenggam tangannya lebih erat. Jafir, kata-kata itu pecah seperti bisikan yang rapuh. Apa kau pernah merasa bersalah sampai tidak bisa tidur? Sampai tubuh seperti hilang arah? Sampai kau merasa tidak pantas hidup? Jafir menjawab dengan lirih. Setiap hari. Hingga aku disembuhkan dengan cara yang tidak pernah bisa aku jelaskan. Dan sejak itu, aku berjanji untuk mengangkat siapapun yang terjatuh di tempat gelap yang sama. Raina tidak lagi bisa menahan tangisnya. Ia menangis bukan karena sedih,